Dan pemirsa, seperti apa persiapan jelang keberangkatan jemaah haji pada tahun ini? Kita akan berbincang langsung dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Selamat pagi Pak Menteri. Pagi, Jose. Selamat lihat. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Menteri. Penyelenggaraan perdana yang diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umroh, kita mulai dari keberangkatan terlebih dahulu. Sejauh mana persiapannya pada tanggal 22 mendatang? Alhamdulillah, eh, semua persiapan sudah semaksimal mungkin. Tanggal 21 jam kloter pertama masuk asrama haji, kemudian tanggal 22 akan segera diberangkatkan ke Tanah Suci. Oke. Pak Menteri, kita kemarin juga menyimak RDP yang berlangsung dengan Komisi 8 ya. Ada beberapa hal teknis yang menjadi himbauan bagaimana Kemenhaj ini menjamin kenyamanan, terutama akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama penyelenggaraan nanti. Ya, seperti yang disampaikan Mas Mahmud Fauzi tadi, persiapan kita sudah sedemikian rupa terkait dengan akomodasi, kemudian konsumsi, dan juga transportasi lokal di sana. Semua persiapan sudah kita matangkan. Yang agak berbeda tahun ini, visa jamaah haji sudah keluar semuanya menjelang akhir Ramadan kemarin. Kemudian kartu nusuk, ini adalah kartu sakti jamaah untuk bisa masuk kemana-mana, baik ke Haram maupun ke Arafah. Insya Allah akan dibagikan di embarkasi pemberangkatan. Petugas seperti Mas Mahmud tadi, sebagian sudah kita berangkatkan, terutama terkait petugas untuk Madinah dan bandara. Petugas tambahan, petugas pendukung yang terdiri dari penduduk warga negara Indonesia yang tinggal di Saudi maupun mahasiswa-mahasiswa kita yang di Timur Tengah juga sudah kita siapkan untuk mendukung pelaksanaan jamaah haji kita. Baik, Pak Menteri, berkaitan dengan usia lansia atau calon jemaah haji yang usia lansia ini kan juga selalu menjadi atensi setiap tahunnya ya. Apakah ada metode pelayanan khusus supaya penanganannya lebih apik tahun ini? Metode khusus, jadi sebelum para jamaah haji melakukan pelunasan pembayaran, kita sudah minta tim pusat kesehatan haji untuk memeriksa kesehatan semuanya, yang kita istilahkan istitoah kesehatan. Ini mungkin agak lebih serius dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu insya Allah jamaah haji kita yang sudah lolos pemeriksaan kesehatan insya Allah secara fisik lebih baik. Walaupun begitu kita tetap juga menyiapkan petugas haji kita untuk bisa melayani, mendukung para jamaah haji kita. Terutama terkait mereka yang usianya risiko tinggi. Kita katakan risiko tinggi adalah 65 tahun ke atas. Mereka itu hampir 60-70% dari jumlah jamaah. Sehingga kita konsen ke mereka, dan karena itu di Madinah kita siapkan klinik, 5 klinik selain KKHI. Kemudian di Mekah kita siapkan 40 klinik di hotel-hotel tempat tinggal mereka, selain juga ada KKHI. Kita bekerja sama juga dengan salah satu rumah sakit besar di Saudi, Saudi German Hospital. Itu yang terkait dengan kesehatan. Oke, Pak Menteri, kita beralih dari hal teknis ke situasi geopolitik saat ini ya. Sejauh mana government to government communication atau komunikasi antar pemerintah ini dilakukan, dan apa update dari pihak Arab Saudi berkaitan dengan jaminan keamanan daripada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini? Alhamdulillah komunikasi saya Kementerian Haji Indonesia dengan Kementerian Haji Saudi sangat lancar. Komunikasi kami dengan Duta Besar Arab Saudi di Indonesia juga lancar. Kami juga berkomunikasi dengan teman-teman Kementerian Luar Negeri Indonesia. Kita berkomunikasi juga dengan
kantor urusan haji kita semuanya sampai hari ini menyatakan bahwa keamanan tetap terjaga. Dan inilah memang yang diminta oleh Presiden Prabowo, bahwa apapun keputusan dari pemerintah nanti, pertimbangan utama adalah keamanan dan keselamatan jemaah haji kita. Sebelumnya Pak Menteri Kemenhaj juga sempat mengeluarkan 3 skema keberangkatan di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu begitu ya. Apakah skema ini tetap berlaku? Skema ini masih kita siapkan. Kemarin juga Kementerian Perhubungan juga membuat beberapa kemungkinan jalur yang akan kita lalui jika keadaan memburuk. Tapi sampai hari ini kita tetap menggunakan konsep pertama, schedule pertama. Jadi tidak ada perubahan jalur seperti yang kita khawatirkan. Walaupun kalau harus dilakukan, kita tetap sudah menyiapkan itu. Baik, Pak Menteri, ini jelang keberangkatan kloter pertama, adakah himbauan yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh juga untuk para calon jemaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini? Secara khusus Pak Menteri berkaitan juga dengan Arab Saudi begitu ya, yang mengatakan mulai melakukan pengetatan terhadap gerbang masuk tanda kutip begitu, karena untuk meminimalisir adanya mereka dari manapun itu masuk ke sana dengan visa ilegal. Kepada jamaah haji, saya sampaikan bahwa tetap tenang, insya Allah pemerintah akan menyiapkan semua yang diperlukan jamaah haji. Bahkan ketika penerbangan pun mengharapkan meminta penambahan biaya karena harga aftur yang meningkat tajam, Presiden Prabowo itu mengatakan kepada kita bahwa penambahan beban biaya itu jangan dibebankan kepada jemaah haji, biarlah pemerintah yang menanggungnya. Jadi saya harapkan kepada jemaah haji tetap tenang, menyiapkan diri secara mental maupun secara fisik untuk bisa menjalankan jemaah haji dengan sebaik-baiknya. Pada teman-teman yang belum termasuk dalam calon jamaah haji yang berangkat melalui kota resmi, saya harapkan tidak mencoba berangkat dengan menggunakan visa-visa yang bukan visa haji. Kemarin kita lihat di beberapa tayangan di medsos, pemerintah Saudi sudah memulai pemeriksaan yang ketat di pintu-pintu masuk di Mekah. Pengalaman tahun yang lalu, ada hampir 1.000 orang yang dicegah oleh imigrasi Indonesia untuk berangkat karena tidak menggunakan visa haji. Bahkan ada yang lolos pun ketika sampai di Saudi hanya bisa sampai di Jeddah maupun di Madinah, tidak bisa masuk Mekah. Saya juga mendapatkan laporan sehari yang lalu sudah ada 8 orang yang dicegah untuk berangkat ke Tanah Suci, walaupun dia mengatakan ini saya mau berangkat untuk bekerja. Tapi pada kenyataannya mereka sedang disiapkan untuk menjalankan ibadah haji, dan kita pastikan mereka nggak akan bisa masuk ke Mekah. Karena pemerintah Saudi sangat serius untuk mengatasi ini. Baik. Saya kira itu, Mas. Baik, tentunya kita berharap bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang perdana menjadi hajatan daripada Kementerian Haji dan Umroh bisa sukses terselenggara tahun ini ya. Terima kasih Bapak Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Terima kasih Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.